Nama saya Nanang Suherman. Saya founder dan owner dari Ayam Goreng Nelongso. Oke, pada dasarnya saya terjun di dunia bisnis ini pasti sama seperti banyak orang ya, faktor kecelakaan lah. Karena memang secara faktor pendidikan saya juga tidak pinter-pinter amat gitu lah, tapi saya cerdas kok gitu ya. Dasar sebuah kunci pada dasarnya sama, yaitu yang sudah saya katakan tadi, hanya tindakan yang bisa merubah keadaan, bukan hayalan. Intinya saya selalu mengeksekusi apa yang menjadi inspirasi yang tiba-tiba muncul dalam benak dan hidup saya lakukan. Terkait dengan masalah Ayam Goreng Nelongso sendiri, ya sama seperti bisnis yang lain lah ya. Jadi kunci utamanya adalah sebuah inovasi. Intinya orang, manusia atau siapapun itu tidak mampu melakukan inovasi, maka dia akan mati. Intinya di situ. Terus gaya unik yang sering saya lakukan adalah saat saya melihat sebuah produk, saat saya melihat sebuah brand segala macam, ya saya tidak terlalu muluk-muluk. Mungkin kalau banyak orang memiliki strategi ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau saya enggak, amati, tiru, murahin. Sesimpel itu aja gitu loh. Daripada kita tidak bisa melakukan apapun atau kita melakukan inovasi tapi masih ribet, itu yang kadang menjadi sebuah kendala. Mendingan amati, tiru, murahin. Yang jelas eksekusi dulu. Gitu. Titik terendah yang luar biasa yang saya alamin itu ya ada di fase di mana saya mengalami sebuah kebangkrutan. Untuk melahirkan anak pertama saja saya sampai menjadi seorang pemulung. Jadi ya mungkin banyak orang yang pernah mengalami penderitaan ya, tapi untuk menjadi seorang pemulung mungkin saya doang mungkin gitu ya. Jadi itu sampai di titik terendah saya dalam membangun bisnis ini. Ini ya, kebanyakan orang dalam memiliki bisnis atau memilih bisnis itu dipusingkan dengan berusahanya mencari sebuah pembeda dari kompetitor. Kalau saya ngapain kita jadi pembeda? Karena gaya saya itu biasa datang, bertarung di situ dan berusaha untuk menang. Bukan berusaha menjadi sebuah pembeda. Karena bagi saya menjadi sebuah pembeda itu ada tingkat kesulitan yang cukup sulit ya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya tidak perlu menjadi pembeda. Intinya saya menciptakan jurang pemisah saja. Contoh, kompetitor saya buka 12 jam, saya buka 16 jam. Kompetitor saya buka 16 jam, saya buka 24 jam. Bahkan Rexona saja kalah. Setia setiap saat gitu. Ya gitu. Oke, banyak orang yang bertanya terkait dengan, Mas, kenapa namanya Ayam Goreng Nelongso tapi logonya kok bebek? Ya inilah wujud dari seorang Nanang yang males mikir. Kenapa kok bisa dikatakan males mikir? Sesuai tagline saya adalah hanya tindakan yang bisa merubah keadaan. Karena zaman saya dulu jualan kuliner ini namanya Gria Bebek. Wajar dong kalau logonya bebek. Cuman dalam perjalanannya bebek saya tidak laku. Pelanggan itu adalah hal yang bisa menciptakan sebuah omset. Di mana omset itu sendiri adalah merupakan ruh dari bisnis. Kalau profit maupun margin itu adalah kesehatan. Percuma kita sehat tapi mati. Enggak hidup juga. Jadi omset itu ada hubungannya dengan pelanggan. Di mana dengan pelanggan itu kita sangat jaga. Dalam hal ini adalah kontak person untuk urusan kritik serta saran. Itu benar-benar kita ini kan. Kita hidupkan banget. Di mana di situ itu kita bisa lakukan, bisa kumpulin sebuah data apa yang benar-benar menjadi harapan pelanggan, apa yang benar-benar jadi konsen pelanggan untuk kemajuan kita bersama. Oke, di era hari ini, era di mana sudah semuanya serba digitalisasi, itu mau nggak mau itu menjadi sebuah sebuah
penunjang buat kita. Jadi mau tidak mau kita memang harus ikut, apalagi era seperti hari ini. Kalau kita tidak ikut arus ya maka kita akan ketinggalan. Terutama yang bisa kita manfaatkan dalam era digitalisasi adalah tersebarnya banyak informasi. Informasi dalam hal apa? Dalam hal mencari sebuah ide-ide apapun itu yang berhubungan dengan bisnis. Khususnya buat kami Ayam Goreng Nelongso, era digitalisasi kita manfaatin banget terkait dengan apa? Untuk mencari ide-ide mungkin untuk menu baru atau produk baru. Harapan saya Telkom ini punya sebuah AI tersendiri yang memang punya bisa mensupport untuk kebutuhan para pengusaha UMKM. Contoh misalnya, para UMKM ini ada kendala misal dalam hal mencari sebuah brand atau menu. Di mana AI, barangkali Telkom punya AI yang dimana bisa menciptakan atau memberikan sebuah ide menu kuliner yang lagi tren. Nah, itu bisa langsung muncul. Atau yang kedua, bagi para pebisnis yang ingin scale up atau buka cabang, ini pasti butuh banyak modal. Dalam hal ini mungkin pembangunan. Di mana pembangunan itu kan kita tahu sendiri lah, harga desain cukup mahal. Sehingga kalau Telkom itu sendiri punya AI yang bisa menyediakan untuk UMKM itu, bisa menyediakan desain gratis untuk para UMKM. Intinya di situ.